percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar Yesus adalah penyataan penuh dari Allah. Adik-adik, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai yang keempat. Tante Posa akan menunggu adik-adik sampai menemukan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai keempat. Sudah jumpa semua? Oke, Tante Posa akan membacakannya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Pada perjanjian lama, Tuhan berfirman melalui berbagai cara atau perantaraan, bisa dengan api. Api di semak belukar bicara kepada Musa, melalui air bicara kepada Yunus, melalui angin bicara kepada Elia, dan lain-lain. Tuhan menyatakan dirinya melalui firman yang disampaikan kepada para nabi-nabinya. Nabi menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada umatnya. Pada zaman perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya dengan cara menjelma menjadi manusia. Hal ini disebut inkarnasi. Inkarnasi adalah penjelmaan roh menjadi makhluk hidup.
reinkarnasi, yaitu di mana manusia yang sudah lahir di masa ini akan kembali dilahirkan di masa depan. Apabila ia berbuat baik, maka ia akan tetap menjadi manusia. Tetapi apabila ia jahat, akan menjadi binatang. Bisa menjadi babi, sapi, ayam, tikus, dan lain-lain. Apakah kita percaya dengan reinkarnasi? Jawabnya, tidak. Manusia yang sudah dilahirkan di masa ini, ketika ia meninggal dunia, maka rohnya akan kembali kepada Tuhan. Inkarnasi Tuhan adalah saat di mana Tuhan menjadi manusia. Tujuan Tuhan menjadi manusia adalah Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Ada 3 pribadi dalam ketuhanan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Masing-masing mereka mempunyai pribadi. Hal ini disebut Tritunggal Allah, yaitu Allah itu Esa, satu adanya, mempunyai 3 pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Ada 4 Injil dalam Alkitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sudut pandang keempat penulis berbeda. Injil Matius menuliskan Yesus sebagai manusia. Markus menuliskan Yesus sebagai hamba. Lukas menuliskan Yesus sebagai raja. Yohanes menuliskan Yesus sebagai anak Allah. Jadi Injil yang paling banyak menuliskan kealahan Yesus adalah kitab Yohanes. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dituliskan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Kealahannya tidak berkurang sedikit pun ketika ia inkarnasi menjadi manusia. Percayalah, Yesus adalah perwujudan penuh dari Allah. Adik-adik, Tante Posa punya ilustrasi. Tante Posa punya gelas, ada kopi, ada gula, dan ada air panas. Kopi punya warna hitam. Tante Posa masukkan dalam gelas. Lalu Tante Posa ambil nih gula, Tante Posa masukkan dalam gelas juga. Tambah air panas. Kalau diaduk akan menjadi minuman kopi panas. Tapi mempunyai 3 jenis. Ada kopi, ada gula, dan ada air panas. Ketika menjadi satu, akan menjadi air kopi panas. Demikian juga dengan Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka punya pribadi masing-masing. Tetapi ketika menjadi satu, mereka itu Esa. Satu adanya, satu pribadi, yaitu Allah. Yesus Kristus sudah ada sebelum ia dilahirkan ke muka bumi. Dia bersama Allah Bapa dan Roh Kudus yang menciptakan segala sesuatu. Adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Untuk apa Yesus menjelma menjadi manusia? Pada zaman dahulu atau Perjanjian Lama, darah domba yang tidak bercela dikorbankan untuk menggantikan, untuk membayar dosa umat Israel. Ketika Allah melihat darah domba yang tidak bercela, maka Allah mengampuni umat Israel. Yesus Kristus adalah domba Allah yang dikorbankan sekali untuk selama-lamanya untuk mengampuni dosa manusia. Siapa yang percaya akan karya salib Tuhan, maka ia memperoleh keselamatan. Adik-adik bisa dibaca dalam Yohanes 1 ayat 29. Posisi Allah di surga adalah lebih tinggi dari para malaikat-malaikat. Jadi, jangan percaya dengan ramalan-ramalan bintang atau zodiak yang diambil dari teori dewa atau disebut malaikat. Malaikat adalah pembantunya Tuhan. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Masih gak percaya sama Tuhan Yesus? Rugi besar adik-adik. Nah, hari ini kita akan hafalin ayat ya, dalam Ibrani pasal pertama ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, Yesus adalah penyataan penuh dari Allah. Yesus 100% Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini belajar tentang pribadi Tuhan. Jadikan kami mengerti dan jadikan kami kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, amin.